misalnya terkait dengan Wahabi, aliran keras loh, radikal, teror, titik-titik kafir, titik-titik sesat, titik-titik ngerokok, titik-titik musyrik, pateni, ngono lho, halal darahnya. Wi model ngono iki Wahabi, Khawarij. Sopo pendirinya Muhammad ibn Abdul Wahab. Berguru kepada siapa? Berguru kepada Syekh Jeffrey Hamper. Lho piye ngono kuwi? Sinten Syekh Jeffrey Hamper niki? Jasus Al-Mustakmiratil Britania, intelijen dari kerajaan Inggris. Alumni pundi? Alumni Madrasah Babawiyah, sekolah pastoral khusus mendalami Islam. Nawusoro ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, kiai satu ini memang kontroversial. Fanatismenya terhadap kelompoknya tiada banding. Propagandanya luar biasa dan tuduhannya sangat beracun. Karena itu menjadi kewajiban kami untuk mematahkan celotehan sang kiai secara ilmiah dan rasional. Langsung saja, siapakah Hamper? Menurut Syekh Malik Hussein, Hamper ini tidak dikenal dalam buku-buku sejarah Inggris. Kata beliau, coba, terdapat di kitab apakah biografinya secara rinci? Mulai dari nama, kedudukan, dan pekerjaannya. Beliau juga berkata, nama Hamper hanyalah sosok orang yang dibuat-buat belaka. Dan Al-Ustadz Abu Salma berkata, Hamper ini orang yang tidak dikenal di dalam sejarah. Tidak disebutkan hal ihwalnya sama sekali di buku-buku sejarah Utsmaniyah yang mu'tabar atau yang terpercaya. Seperti Raudatul Afkar karya Ibnu Ghanam, Unwanul Majid fi Tarikh Najd karya Utsman An-Najdi, Ajaib Asar karya Al-Jabarati, Al-Badru Tadi karya Asy-Syaukani, Tarikh Najd karya Mahmud Al-Alusi, Hadir Al-Alam Islami karya Sakib Arsalan, dan lain-lain. Bahkan Hamper di buku sejarah yang ditulis para orientalis pun juga tidak pernah disebut namanya, seperti Travels Through Arabs, Notes the Bedouins and the Wahhabis, tulisan Burkhardt, A Brief Story of Wahhabis, tulisan Gifford Palgrave, Imams and Sayyids of Oman, tulisan Percy Beder, Travels in Arab Desert, tulisan Doughty, Notes on Mohammedism, The Wahhabi, tulisan T.P. Hughes, dan lain-lain. Maka dengan senang hati kami memohon kepada para penukil diktat Hamper untuk menyebutkan sumber kitab sejarah tentang Hamper, kata beliau. Anehnya, banyak penulis artikel mengaku bahwa Hamper adalah seorang orientalis Inggris yang bekerja sebagai mata-mata Inggris di Timur Tengah. Jadi, dia adalah termasuk orientalis yang dengki terhadap Islam dan mempunyai andil besar dalam mencela dakwah yang mubarakah ini. Lantas kenapa orang seperti ini dijadikan sandaran dan dibenarkan ucapannya? Padahal Muslim fasik saja tertolak kesaksiannya, apalagi kafir. Bahkan Hamper mengaku sendiri bahwa dirinya pemabuk, bahkan pendusta. Nah, sahabat muslim, tulisan Hamper telah dibantah secara tuntas oleh Syekh Malik bin Hussein dalam majalah As-Salah edisi 31-33. Beliau mengatakan, saya mendapat sebuah kitab berjudul Muzakkirat Mr. Hamper. Yang pertama, I'tirafat Al-Jasus Al-Inziliz, pengakuan mata-mata Inggris, cetakan keempat. Yang kedua, judulnya Syaitara Inkilis wa Da'muhum li Muhammad bin Abdul Wahab, atau Muzakkirat Mr. Hamper Al-Jasus Al-Britani fi Biladil Islamiyah, diktat Mr. Hamper, mata-mata Inggris di negara Islam. Dan bagi saya pribadi, kata Syekh Hussein, nama ini sudah tidak asing lagi. Sebab sebelumnya, saya sudah pernah membaca dalam majalah Manar Huda yang diterbitkan oleh kantor Badan Penerangan di Jam'iyah Masy'ari Khairiyah Islamiyah edisi 28 Ramadan 1415 Hijriah, sebuah majalah yang diterbitkan oleh kelompok Al-Ahbash Al-Harari. Setelah membaca artikel tersebut, hati ini ingin sekali rasanya mengetahui diktat buku catatan asli mata-mata Inggris ini untuk saya koreksi kebenarannya. Setelah membaca kitab aslinya, nyatalah secara jelas bagi saya kebohongan isi buku tersebut. Dan nama Hamper hanyalah sosok orang yang dibuat-buat belaka. Akhirnya saya berkeinginan agar bahasan saya ini, kata beliau, diketahui oleh saudara-saudara saya, sehingga bisa dijadikan sebagai bahan untuk membela Imam Muhammad bin Abdul Wahab dan membantah argumen setiap ahli bid'ah. Nah, yang pertama, setelah meneliti tanggal-tanggal yang tertera di dalam diktatnya, jelaslah bagi kita bahwa Hamper tatkala bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, umur beliau waktu itu adalah 10 tahun. Hal ini sangat kontradiktif dengan pernyataannya pada halaman 30 bahwa Hamper berkenalan dengan seorang pemuda yang sering mundar-mandir toko dan menguasai 3 bahasa, Turki, Persia, dan Arab. Berpenampilan penuntut ilmu agama, dikenal dengan nama Muhammad bin Abdul Wahab, seorang pemuda yang memiliki cita-cita tinggi.
Nah, begini rincian penjelasannya. Pada halaman 13, dia menyebutkan bahwa Kementerian Britania atau Inggris mengutusnya ke Astana, yaitu markas khilafah Islam pada tahun 1710 Masehi atau 1122 Hijriah. Pada halaman 18, dia menyebutkan tinggal di Astana selama 2 tahun, kemudian kembali ke London untuk menyerahkan laporan. Pada halaman 22, dia menyebutkan tinggal di London selama 6 bulan. Pada halaman 22, dia pergi ke Basrah dan tinggal selama 6 bulan di sana. Ketika berada di Basrah inilah, dia mengaku bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kalau kita jumlah tanggal-tanggal tersebut, berarti pertemuan antara keduanya itu terjadi pada tahun 1713 Masehi atau 1125 Hijriah. Sebagaimana majalah Manar Huda, Habasiyah Harariyah, edisi 28 Ramadan 1415 Hijriah halaman 62 dikatakan, pada tahun 1125 Hijriah, Muhammad bin Abdul Wahab terjerat dalam jeratan mata-mata Inggris bernama Hamper, dan dia menjadi alat Inggris untuk menghancurkan Islam. Akhirnya Muhammad bin Abdul Wahab menyebarkan ajaran-ajaran mata-mata Inggris ini berupa kedustaan dengan nama Wahabiyah. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dilahirkan 1703 Masehi atau 1115 Hijriah. Hal ini berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saat bertemu dengan Hamper berumur 10 tahun. Dengan demikian, nyatalah kebohongan pengakuan ini dari akarnya. Yang kedua, disebutkan pada halaman 100 bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai melancarkan dakwahnya pada tahun 1143 Hijriah. Ini kedustaan yang amat nyata, karena yang benar adalah pada tahun 1153 Hijriah, yaitu tahun wafatnya ayah beliau. Nah, perhatikan betapa jauh perbandingan antara keduanya. Yang ketiga, sikap pemerintahan Inggris terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukanlah membela, melainkan malah memusuhi dan memerangi. Terbukti tatkala Ibrahim bin Muhammad Ali Fasha berhasil menghancurkan kota Dar'iyah dan menghukum pancung Pangeran Abdullah bin Saud, Inggris mengutus Kapten George Forester Sadler untuk memberikan ucapan selamat kepada Ibrahim Pasha dan mengajukan kerjasama antara kekuatan darat Ibrahim Pasha dengan kekuatan laut armada Inggris menghadapi Qawashim, yaitu penganut dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Yang keempat, pengakuan ini tidak pernah disebutkan semenjak dahulu, padahal musuh-musuh dakwah berusaha sekuat tenaga untuk menyerangnya dan menyebarkan buku-buku yang menjelekkannya. Lantas kenapa baru muncul di tahun-tahun terakhir ini? Yang kelima, Hamper ini tidak dikenal dalam buku-buku sejarah Inggris, sebagaimana tadi dijelaskan di awal. Coba, terdapat di kitab apa? Biografinya secara rinci, mulai dari nama, kedudukan, dan pekerjaannya. Yang keenam, seorang yang membaca buku pengakuan ini dapat menilai bahwa Hamper bukanlah seorang Nasrani, karena banyak sekali ungkapan-ungkapan yang melecehkan agama Nasrani dan Inggris. Bahkan ada beberapa ungkapan justru memuji Islam, sebagai contoh pada halaman 14, 15, 16, 50, 66. Yang ketujuh, dua kitab terjemahan buku aslinya ini telah tercetak, namun tidak menyebutkan sama sekali sumber tulisan aslinya. Apakah tercetak ataukah masih berupa manuskrip? Dan ditulis dalam bahasa apa? Yang kedelapan, penerjemah juga tidak dikenal. Dalam terjemah pertama tidak ada keterangan penerjemah secuil pun. Pada terjemahan kedua, penerjemah hanya memberikan rumus dal, mim, ain, kha. Yang kesembilan, banyaknya perbedaan antara dua terjemahan ini, bahkan dalam masalah-masalah yang bukan parsial. Yang kesepuluh, dalam terjemahan kedua tertulis tanggal terjemahan yaitu 25 Haziran 1990. Apakah diktat penting ini tersimpan dan terpendam begitu lama, lalu baru muncul setelah 199 tahun dari wafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Yang ke-11, dua kitab terjemahan ini sama-sama menulis tanggal 21/1973 di akhir bukunya. Dan kita tidak mengerti tanggal apa ini maksudnya. Sekalipun tampaknya tanggal Hamper menulis pengakuannya, dan kalaupun ini benar, maka semakin menambah nyata kedustaannya. Kenapa? Sebab wafatnya Syekh Muhammad adalah 179 tahun sebelum tanggal ini. Ataukah tanggal ini hanya dibuat-buat saja? Yang ke-12, sesungguhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah membantah dan mendustakan tuduhan-tuduhan yang tersebut di dalam diktat ini. Yang ke-13, kenyataan sejarah perjalanan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan dakwahnya sangat berseberangan dengan tuduhan-tuduhan ini. Yang ke-14, persaksian musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, baik dari muslim maupun non-muslim, tentang kedustaan tuduhan-tuduhan yang tertera dalam buku ini. Dan ini banyak, hal ini banyak sekali. Bahkan kalau kita mau menukilnya, maka akan sangat panjang untuk menguraikannya. Demikianlah sahabat muslim, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.